Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban tunna. Insyaallah kita teruskan lagi pelajaran kita Nahwu, dan kita sudah masuk ke Al-Mansubat. Al-Mansubat. Terakhir kita ada latihannya. Bisa nggak latihannya? Sharaf Nahwu. Bisa nggak latihan ini? Kanat at-talibatu ummahatuhunna mudarrisat. Nah, bisa ya, insyaallah ya. Insyaallah. Ya kan belum sedikit saja ini. Yang belum mengerjakan apakah paham atau tidak? Insyaallah ya, kita kerjakan juga. Kanat apa nih? Fi'il madin naqis. Fi'il madin naqisun mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Ya, mabniun ala fathi. La mahala laha min al-i'rab. Kemudian taknya. Tak yang ini. Alamat ini adalah ta lit-ta'nis. At-ta'u lit-ta'nis. Nah, tulisannya ta'nis begini ya, yang salah benar. Lit-ta'nis. Ya. Lit-ta'nis atau alamat ta'nis sama ya. Boleh lit-ta'nis boleh atau alamat ta'nis. Sekarang at-talibat. Lihat, karena sebelumnya ada kanat berarti at-talibat, ini berarti apa? Ismu kana. Dia ismu kana. Apa kedudukannya? Marfu'un. Marfu. Kana marfu, kemudian Alamatu rafihi. nah, Alamatu rafihi. wa alamatu raf'ihi. Nah, ad-dammatu. Ad-dammatu. Alasannya li'annahu jama'ul muannasi as-salimu. As-salimu panjang ya. Kenapa as-salimu? Karena dia sifat untuk jamaknya. Jadi bukan as-salimi, mengikuti jam'unya. Kalau jam'u dhamma maka as-salimu juga dhamma. Baik, nah sekarang ummahatuhunna. Ummahatu dulu. Ummahatu apa?
Mubtada. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, alasannya li'annahu jam'un muannats salim. jam'ul muannats as-salim. Salim. Wa mudhaf. Bahya apa huwa Ustaz? As-salim. Bahya. Buah ya mudhafah boleh nggak misalnya, atau wahu mudhaf juga nggak masalah. Berarti kalau wahwa masuknya ke jamu. Kalau wahia berarti masuknya ke ummahat. Begitu ya. Nah, boleh nggak masalah. Misalkan ya, terus wahwa mudhaf. Berarti huwa ini kemana? Ke jam'ul mu'annasnya ya. Dan kalau wahia berarti ke kata ummahatnya. Atau wahwa ini ke mubtada'nya. Nah, boleh nggak masalah. Wahwa mudhafun. Berarti sekarang hunna. Hunna dhamirun Muttasilun. Dhamirun muttasilun mabniyun ala fathi fathi ham fi mahalli jarrin Mudhafun ilaih. fi mahalli jarrin mudhafun ilaih mudhafun ilaihi. Nah, kemudian apa? Mudarrisat. dari Mudarrisat apa? Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammah ad-dhammah. Li'annahu. jam'ul muannats salim. Nah, ini ya boleh di annahu atau di annaha boleh. Kalau misalnya maksudnya ke mudarrisat berarti li annaha. Paling masalah li annaha jam. An-nasi as-salim. Li'annaha, jadi li'anna mudarrisat gitu ya. Jam'ul mu'annatsi as-salim. Sahih. Sudah semua ya. Baru sekarang wal jumlatu ismiyatu wal jumlatul ismiyatu. Ini apa? Ummahat matu hunna mudarrisat hunna mudarrisat. Kebanyakan gigi. Kurang gitu. Boleh seperti ini ya. Jadi wal jumlatul ismiyatu ummahatuhunna mudarrisat, atau kita sebutkan ya, atau nih ya, minal mubtada wal khabar. Wal khabari apa kedudukannya? fi mahallin Nasbin apa? khabar Khabar. nasbin khabar kana. Ada miskin khabar kan. Ada pertanyaan sudah? Sudah. Berarti baru masuk ke khabar kana jumlah ismiyah ini ya.
Walaan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah juga sama. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada khabar menjadi khabar kana. Kalau jumlah fi'liyah berarti apa? Fi'il fa'il menjadi khabar kana. Contoh ini sama. Di sini Muhammadun mubtada. Yuhibbu fi'il fa'il dia khabar. Al-ilma maf'ulun bihi. Ketika dimasuki kana menjadi kana Muhammadun yuhibbul ilma. Kita tulis di sini. Ini masuk ke mana? Khabar kana jumlah fi'liyah. Apa barusan kalimatnya? Kana Muhammadun yuhibbul ilma ya. Kana Muhammadun yuhibbul ilma. Baik, secara garis besar dulu. Muhammad ini berarti apa? Isim kana, gitu kan? Nah, dan yuhibbu ini dia fi'il fa'il ya. Fi'ilnya apa? Yuhibbu. Dan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dan fi'il fa'il ini kedudukannya apa? Khabar kana. Dan al-ilma ini dia apa? Maaf. Paham secara garis besarnya? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita mulai i'rab. Kana i'rabnya sama ya. Fi'lun madin naqisun mabniyun 'alal fathi. Nah, kita katakan fi'lun madin. Kenapa dikatakan fi'lun madin? Karena dia fi'il madi gitu ya. Dari mana tahunya bahwa dia fi'il madi? Berharokat fathah. 30. Karena jawabnya mungkin lebih tepatnya dari kamus, karena dari kamus. Tanya yang begitu-begitu jadi bingung. Nah gitu ya. Jadi jawabnya fi'lun madin karena dia fi'il madi gitu. Paham ya? Insya Allah. Dan karena fi'il madi itu kedudukannya selalu apa? Mabni. Mari kita tambahin dengan kata mabniyun. Dan kuncinya fi'il madi kalau belum ada tambahan itu ya, selalu mabninya dengan apa? Fathah. Nah, begitu ya. Ingat ini ya. Fi'il madi kalau belum ada tambahan ya. Kalau belum ada tambahan maka mabniun 'alal fathi, kelas gitu aja. Iya. Mabniun 'alal fathi. Misalkan ada kalimat nih, hada. Hada ini fi'il madi ya. Ini dal bukan waw. Hada ya. Ini juga fi'il madi ya. Iya. Dan belum ada tambahan setelahnya. Ingat, ini bukan mabniun 'ala sukun. Ya, ingat bukan mabniun 'ala sukun. Tetap dia mabniun 'alal fathi. Nah, cuman 'alal fathi apa? Muqaddarah. Muqaddarah. Begitu. Ya, paham? Insyaallah. Nah, jadi fi'il madi kalau belum ada tambahan ya,
itu selalu mabni atas fathah. Tidak ada ala sukun, nggak ada ya. Jadi hada kelihatannya ini kan, kelihatannya kalau kita lihat tuh apa dia sukun mati gitu kan ya. Iya. Sahih? Sahih. Nah, tapi tetap ingat fi'il madhi kalau belum ada tambahan maka mabni atas fathah. Kalau kana jelas fathahnya ya. Kita kembali lagi. Berarti kana fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Selesai sampai situ. Kapan ada yang kurang ya? Fi'lun madin nakis. Enggak ditulis Mana? nakis. Nah, nakisnya kurang. Karena kenapa disebut nakis? Karena kana ini termasuk ke fi'il nakis ya. Nakis kurang ini. Sebenarnya mau ditulis ataupun tidak nakisnya nggak masalah ya. Fi'lun madin naqisun mabniyun alal fathi. Paham sampai situ? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tanyakan ya. Kenapa usah disebut dengan fi'il? Kenapa madin? Kenapa nakis mabni? Ini semuanya ada alasan. Silakan, ada yang tanyakan? Nakis apa? Saya lupa. Nakis itu artinya kurang. Nah, tidak sempurna. Nah, jadi maknanya nakis itu kurang. Kurangnya maksudnya apa? Karena ini tidak seperti fiil-fiil yang lain. Karena ini yang ada hanya fiil madi, fiil mudhari, masdar, kemudian isim fa'il dan fiil amr mungkin. Enggak semuanya. Kalau biasanya kan fiil itu semuanya lengkap. Fiil madi, fiil mudhari, kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, amr, isim nahi, kayak gitu kan? Iya. Kalau ini nggak ada. Nggak ada fiil nahi, coba apa? Dari kana. La takun. Itu ada ya? La takun ada. Apakah ada isim makan? Isim makan, makan ya? Isim makan. Dari kana makan. Dia fiil kurang di nakis itu artinya nggak sempurna, nggak semua tasrifnya ada ya. Itu maknanya. Ada lagi silakan. Nah, tidak ada ya? Jelas, paham? Insyaallah. Insyaallah. Sekarang Muhammad. Muhammad ini tadi kita katakan secara globalnya, secara umumnya dia termasuk apa? Isim kan, okay? Maka kita katakan berarti Muhammadun ismu ismu kana. Dan ingat rumusnya kana ya. Ingat rumusnya kana, isimnya apa? Marfu. Marfu, khabarnya Mansub. Nah, karena ini ismu kana Muhammad ini, maka kita katakan apa? Marfu. Marfuun, begitu ya. Jadi kenapa sedikit di sini kok marfu gitu? Karena dia isim kana. Isim kana itu selalu marfu. Dari mana taunya marfu? Dari rumus yang kita pelajari. Gitu ya. Paham? Jadi kenapa disebut dengan isim kana dan kenapa disebut marfu? Paham? Insyaallah. Paham ya? Nah, kemudian rofaknya, kita lihat rofaknya. Berarti kita katakan wa alamatu apa? Nah, wa alamatu rofaihi, dan tanda rofaknya apa tanda rofaknya? Dhammah. Dhammah. Nah, tanda rofaknya adalah dhammah. Ini dot ya. Dhammah tu dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena belum termasuk huruf jazm dan hati-hati jangan sampai keliru nih. Kenapa dia dhammah? Karena kelihatan. Karena apa? Karena kelihatan? Kelihatan dia dhammahnya, Ustaz.
Kan maksudnya kan Kenapa bukan huruf ilah dia ada telah ada juga isim dia domah. Yang domahnya. Ditajar bihi anin nasib wal jazim. Enggak Ustaz. Bukan. ini isim ya Ustaz. Jawabannya. Isim apa? Penunsuk Zahirotun ala akhirih, Karena Ustaz. mufrad itu alasannya. Nah, karena mufrad ya. bulan- Ini Muhammad, lihat Muhammad. Jadi ini kembali lagi, lihat coba. Kita kembali ke flashback ke Nahwu bagian 2 ya. Iya. Nah, Nahwu bagian 2 pembahasan untuk mufrad. Tanda rofa untuk mufrad apa? doma. Doma. Nah, itu maksudnya ya. Jadi isim kana marfu wa alamatu rafihi dhammah. Kenapa dia dhammah? Karena Muhammad ini isimnya mufrad. Nah, begitu ya. Maka kalau misalkan mau disebutkan alasannya boleh, nggak masalah. Li'annahu misalnya ismul mufrad. Nah, cuman biasanya untuk yang mufrad ini nggak disebutkan. Karena sudah mafhum gitu ya. Adapun mau disebutkan seperti ini, boleh-boleh saja sebenarnya. Nggak masalah. Untuk pemula misalnya sebutkan li'annahu ismul mufrad. Boleh. Nah, ada pertanyaan untuk Muhammad ini? Muhammad dia ismu kana. Dan isim kana selalu marfu' ya, karena rumusnya isim kana marfu' khabarnya mansub. Wa alamatu rafihi dan tanda rafa'nya untuk kata Muhammad adalah ad-dhammah. Kenapa dhammah? Karena Muhammad termasuk ke isim tunggal mufrad. Begitu. Karena rafa untuk isim tunggal yang sudah kita pelajari di bagian Nahwu 2 itu dhammah. Nah. Ada pertanyaan? Tidak, jelas ya? Insya Allah. Sekarang kita teruskan. Yuhibbu. Yuhibbu. Yuhibbu ini kira-kira apa? Dia isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il. Ya. Maka kita katakan apa? Fi'ilun. Dari mana tahu yuhibbu bahwa yuhibbu ini fi'il? Dari Depannya ya huruf doa. Depannya ya apa? Terus apa lagi? Dari kamus. Nah, dari kamus. dari maknanya Ustaz. Dari maknanya boleh, nggak masalah ya. Dilihat dari segi mana pun nggak masalah sebenarnya. Ya Ustaz yang udah belajar apa Ustaz? Selesai. Berarti sudah kita sepakat ya bahwa yuhibbu ini dia fi'lun gitu ya. Nah, adapun kita mau tahu bahwa dia fi'il apa yaitu dengan tanda-tanda fi'il. Fi'il. Nah, apa tanda fi'il? Didahului oleh ya. Iya atau Nah, bisa didahului dengan lam, sa, dan saufa. Ya. Dan dia fi'ilnya itu tanda fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari itu bisa didahului dengan lam, sa, dan saufa. Dan ini bisa lam yuhib. Lam yuhib. Berarti ini fi'ilnya termasuk fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, kita katakan fi'ilun Mudhari. Sudah sepakat ya, dia fi'il mudhari. Tahu. Kalau kita sudah tahu bahwa dia fi'il mudhari, sekarang kedudukannya. Kalau dikatakan kedudukan itu ada 3. Ada marfu, ada mansub, dan ada apa? majrur. Majzum. Ya. Kalau di fi'il itu marfu, mansub, majzum. Kalau di isim marfu, mansub, majrur. Ya. Berarti yuhibbu dia fi'lun mudhari'un. Apakah sebelumnya ada huruf nasab ataupun huruf jazm? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada pas kita katakan apa? Marfu. Begitu. Marfu'un. Berarti dia dalam keadaan rafa. Sekarang tanda rafanya wa alamatu
raf'ihi, dan tanda rafa'nya, apa tanda rafa'nya? Dhammah. Dhammah. Nah, Afan ini belum dijelaskan semuanya ya. Kenapa dia marfu, Afan? Belum alasannya. Alasannya kenapa dia marfu? Nahu Itajadihi. Tajarrudihi an-nasibi. Nah, aninas. Dan kemarin ada yang bertanya, apakah dia harus an atau min? Dan dua-duanya benar ternyata ya. Bisa an atau min. Yang kita pelajari di buku Nahwu Tatbiqi kemarin pakai min. Anin nasibi Wal jazim. wal jazim. Ini dia alasannya ya. Jadi kenapa dia marfu, yaitu li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Ini alasan. Jadi mau disebutkan ataupun tidak enggak masalah ya. Li tajarrudihi artinya terbebas 'anil nasibi wal jazim, dari huruf nasab dan huruf jazm. Jadi marfu. Nah. Oke, baru sekarang tanda rafa'nya ya. Wa alamatu raf'ihi. Nah, tanda rafa'nya apa? Ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah ad-dhammah. Kalau ditanya lagi misalkan kenapa dia dhammah, baru kita sebutkan alasannya apa? Li'annahu mufrad. Li'annahu mufrad. Nah, Bukan. mufrad itu kalau isim dia. Isim yang lam yattasil bihi syai'un itu bukan satu. Nah, saya itu. Li'annahu lam yattasil bi akhir syai'in. Nah, Yattasil bihi syai'un. li'annahu lam yattasil Bihi bi li'annahu lam yattasil bihi syai'in. Kiri nggak pakai bi akhir ya. Di akhirnya boleh, sama ya. Di akhirnya saya mau sama saja. Li'annahu karena lam yattasil, belum bersambung bihi dengan fi'il madhi ini, maksudnya dengan fi'il mudhari ini, yuhibbu syai'un, sesuatu. Yang dimaksudkan dengan sesuatu di sini adalah alif isnan, waw jamaah, dan ya mukhatabah. Gitu ya. Artinya fi'il mudhari ini masih tunggal. Nah, buka tutup mic-nya ya, langsung aja ditutup biar tidak terbersih. Paham sampai sini? Insya Allah ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan dulu? Nah, silakan. Tidak ada paham ya? Ustaz, yang tadi kan yang fil tadi itu fil mudhari yang lam sebelumnya diawalin lam sin sama lam sa sama apa? Saufa. Sauf. Nah, tandanya Saufa? fi'il mudhari. Saufa. Saufa. Saufa itu akan sama dengan sa. Oh. Nah, tandanya fi'il mudhari adalah bisa didahului dengan lam, sa, ya, sin fathah, dan saufa. Itu ada di buku kita ya, buku kita yang pertama. Masalah. Syukran. Afwan. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Paham ya? Kalau paham, di kata yuhibbu ini tadi kita keluarkan dia ada fi'il dan ada juga fa'il, sahih? Dan fa'ilnya di kata yuhibbu apa? Huwa. Kita katakan dulu fa'ilnya adalah huwa. Nah, buka tutup mic-nya. Terus ini bawahnya kita katakan wal fa'ilu, begitu ya. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya sekarang kita lihat huwa itu termasuk apa? Domir. Domir. Nah, maka kita katakan berarti wal fa'ilu domirun. Domirun. Sudah? Sudah. Nah, dan domir itu ada domir baris atau dohir
dan ada domir mustatir. Baris itu domir artinya jelas nampak ya, kelihatan. Kalau mustatir artinya nggak nampak, nggak kelihatan. Kira-kira lihat kata yuhibbu, apakah domirnya itu kelihatan atau tidak? Tidak. Tidak, berarti disebutkan dengan apa? Mustatir. Gitu ya. Mustatirun gitu. Jadi disebut dengan domirun mustatir, artinya domir yang tersembunyi, tersimpan di kata yuhibbu, nggak kelihatan, bukan baris, bukan dohir, nggak nampak gitu ya. Paham? Paham. Baik. Berarti wal fa'ilu, fa'ilnya domirun mustatirun. Di mana? Fihi. Boleh kita katakan fihi ya. Fihi maksudnya fi kata yuhib gitu ya. Fi yuhibbu gitu. Jadi domirun mustatirun fihi, domir mustatir, domir yang tersembunyi, tersimpan di kata yuhibbu. Dan untuk huwa, tadi untuk huwa ya. Untuk huwa, kalau kita mau lengkapi, itu jawazan atau wujuban? Jawazan. Nah, kita katakan jawazan. Baru takdiruhu. Nah, takdirnya apa? Wah. Nah, takdiruhu huwa. Dari mana tahu huwanya? Dari yuhibbu, tidak ada kamu anas. Nah, ini kembali ke sorof ya, ke kata kerja. Ahabba yuhibbu, setiap kata kerja yang pertama kali itu selalu dominnya apa? Huwa. Begitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini silakan. Nah, silakan, ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Nah, Bapak. Kalau jawazan apa, wujuban untuk apa, lupa lagi saya. Jawazan itu artinya bisa digantikan dengan domir yang lain. Atau ingatin aja, jawazan itu untuk orang ketiga. Kalau wujuban untuk orang kedua, bukan orang kedua ya. Untuk domir yang lebih tepatnya yaitu untuk yang tidak bisa digantikan oleh domir yang lain. Jadi wujuban untuk anta, anti, nahnu. Kalau untuk orang ketiga huwa, iya, itu jawazan. Tulis catat itu ya. Sebenarnya nggak disebutkan jawazan atau wujuban, nggak masalah sebenarnya. Dan kita lebih lengkap aja, nggak masalah. Biar nanti ketemu lagi kata jawazan, itu nggak aneh, itu maksudnya. Nah, silakan, ada pertanyaan lagi. Kenapa dia domir? Kenapa mustatir? Kenapa fihi? Misalnya apa maksudnya fihi? Kenapa majawazan? Kenapa takdiruhu? Kenapa huwa? Kenapa di sini fa'il? Apa? Nah, apa? Tolong diulang tadi, jawazan. Jawazan itu untuk domir yang bisa digantikan dengan domir yang lain. Domir yang bisa digantikan dengan domir yang lain. Huwa, hiya. Adapun wujuban untuk domir yang tidak bisa digantikan dengan domir yang lain, yaitu untuk anta, anti, untuk ana, nahnu. Itu wujuban. Anta, anti, ana, nahnu wujuban. Kelas. Mana? Sukron. Afwan. Yang kedengeran. Nah, maafan. Ada lagi silakan yang ditanyakan di sini. Kenapa di sini fa'il? Kenapa kita katakan wal fa'ilu? Kenapa dikatakan wal fa'ilu? Setelah fi'il mengandung fa'il. Nah, setiap fi'il kalau dia ma'lum berarti mengandung fa'il. Nah, ya. Mengandung fa'il. Kalau dia majhul berarti mengandung naibul fa'il. Naibul fa'il. Begitu ya. Sudah paham sampai sini? Paham ya? Baik, kalau paham, ini kan yuhibbu ini dah fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Fi'il fa'il itu dia termasuk ke jumlah.
ya, termasuk ke jumlah. Dan kita katakan tadi yuhibbu ini sebagai apa? Khabar Khobar kana. maka kita katakan berarti yuhibbu dia wal jumlatu, ya, karena kan dia jumlah ya. Ya. Nah, dan jumlahnya jumlah apa ini? Yuhibbu Fi'liyah. fi'liyah. Berarti kita katakan wal jumlatu al fi'liyatu. Boleh kita katakan kata kerjanya yaitu yuhibbu, ya. Atau langsung kita katakan wal jumlatul fi'liyatu minal Fi'li. fi'li wal Fa'ili. fa'ili. Karena tadi disebutkan adalah fi'il fa'ilnya ya. Ya. Kedudukannya apa? Fi mahalli. Nah, ini menempati kedudukan gitu ya. Fi mahalli apa? Raf'in. Nah, iya, boleh mau dibolak-balik nggak masalah ya. Fi mahalli raf'in begini nggak masalah. Fi mahalli raf'in apa? Khabar kana. Atau dibalik, fi mahalli khabaru kana raf'in, boleh nggak masalah? Ya. Boleh nggak masalah seperti itu. Sama saja. Bukan Ya, berarti nasbin. wal jumlatul fi'liyatu Bukan nasbin Ustaz. malah Mina fi'il wa fa'il fi mahalli nasbin Ustaz. sahih. Nah, Sandi baru. Nah, Kenapa kita harus love ini? Karena mengikuti yang banyak ya. kan isim kana tadi marfu. Nah, saya Sandi baru. Nah, Ustaz. Nah, aksen di bala kalau yang seperti ini ya, yang kita nggak ngerti biasanya gini. Kita sudah katakan bahwa khabar kana itu adalah mansub. Kenapa jadi raf'in di sini? Iya. Terpikir. Nah, fi mahalli nasbin khabar kana. Ganti ya, bukan raf'in, nasbin. Nah. Ahsan di barakallah. Yang seperti ini Anda sangat berterima kasih sekali ya. Kadang-kadang ucapan itu kemana, nulis kemana. Ahsan di barakallah. Baik, ada pertanyaan sini? Paham ya? Paham. Kalau paham, kita teruskan. Al-ilma. Tadi al-ilma apa? Maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih dari fi'il fa'il yuhibbu itu ya. Ya. Nanti kita katakan di sini. Al-ilma apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi itu apa? Mansubun. Mansubun. Ingat ya, selalu mansub. Maf'ulun bihi selalu mansub. Maf'ulun bihi mansub. Kemudian Alamatu nasbihi. wa alamatu nasbihi mada? Al-fathatu. Kalau mau disebutkan alasannya boleh, li'annahu Mufrad. li'annahu ismun mufrad. Li'annahu kata mufrad, kata tunggal. Alhamdulillah, selesai. Ada pertanyaan? Nah, kelas mafhum? Paham ya? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan ke sampingnya. Sekarang masuk ke syibhul jumlah. Ini syibhulnya. Ingat taknya ini hilangkan, titiknya. Ha itu bukan syibhul, tapi syibhul. Syibhul jumlah dan syibhul jumlah ada dua. Yang pertama apa? Jar majrur. Jar majrur dan Dzorof. Iya. Jadi kalau ada jar majrur dan dzorof itu masuknya ke syibhul jumlah. Nah, ini juga sama. Ini sama. Dia seperti tadi.
Contohnya kita lihat ke dorof dulu. Al-kitabu. Al-kitabu ini dia mubtada. Fauqa dorof. Al-maktab mudhafun ilaih. Dan fauqal maktabi dorof dan mudhafun ilaih ini muta'alikun bimahdufin khabar. Ketika dimasuki kana maka berubah menjadi kanal kitabu fauqal maktabi, berarti kitabnya ini menjadi apa? Isim kana. Dan fauqal maktabi kalau dipisah tadi sama ya, fauqa dia dorof, al maktabi mudhafun ilaih, dan fauqal maktabi ini berarti apa? Muta'alliqun na'am bi mahdhufin khabar Kana. kita terus khabar dan kita i'rab. Kana al-kitab fawqa al-maktab. Kana al-kitab fawqa al-maktab. Buka slide baru. Berarti khabar kana ini masuk ke yang ketiga. Yang keempat ya. Khabar kana syibhul jumlah. Apa artinya syibhul? Menyerupai, Ustaz. Nah, menyerupai. Syibhul jumlah yang pertama dorof. Kalimatnya kanal kitab fawqal maktab. Kana gimana i'rabnya tadi? Ismu Fi'il. fi'lun madhi. Fi'lun madin naqisun. Naqisun dan dia mabniun alal fathi. Kelas. Fi'il madhi naqis mabni atas fathah. Al-kitab Isim kana berarti ismu kana marfu, karena isim kana marfu ya. Ya. Marfu'un Wa alamatu rafihi ismu mufrad wa alamatu rafihi ad-dhammah. Annahu ismu ismul mufrad. Kalau tidak jelas tulisannya tanyakan. Kelas selesai. Nah, masuk kita ke fauqa. Fauqa apa ini? Dorof. Dorof apa? Doroful makan. Doroful makan. Dan dorof makan ini sama dengan apa? Dorof itu maksudnya apa? Maaf. maf'ulun fihi. Nah, maf'ulun fihi gitu ya. Jadi dorof makan itu sama dengan maf'ulun fihi. Nanti kita akan belajar di sini. Dan ini dorof atau maf'ulun fihi selalu apa? Mansubun. Nah, tanda nasabnya alamatu wa alamatu naslihi al-fathah. Nah, boleh dikatakan wa huwa mudhaf boleh ataupun tidak, nggak masalah ya, kita maaf. Al-maktab Mudhafun ilaih. Al-maktab mudhafun. Ingat ya, setiap isim, setiap dhorof dia mudhafun ilaih. Iya. Mudhafun ilaihi, dan mudhafun ilaih selalu apa kedudukannya? Majrur. Majrur. Ingat ya, selalu majrur. Mudhafun ilaihi majrur
wa alamatu Jarihi. jarrihi na'am Kasratu. al-kasratu. Kenapa? Di annahu Karena Ismul mufrad. ismul mufrad. Kelas ya. Jadi fawqa darful makan. Maf'ulun fi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu al-kitab al-maktab mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu ismul mufrad. Nah, sekarang kita i'rab fawqal maktab. Fawqal maktab disebutnya dengan apa ini? Sibhul jumlah. Syibhul jumlah. Berarti wasyibhul Jumlati. wasyibhul jumlati. Kita tulis misalkan ya. Fawqal Fawqal maktabi. Nabi. Nah. Apa kedudukannya? Mansub. Ta'alik. Maka muta'alliqun Khobar. muta'alliqun Mahdhufin. bi mahdhufin Khobar. khabar Takdiruhu. kan. Khabar kana. Khobar kana. Nah, mau disebutkan takdiruhu nggak masalah, ataupun sampai sini juga cukup masalah. Wasyibhul jumlati fawqal maktabi muta'alliqun bi mahdhufin khabar kana. Mana? Khabar kana. Kedudukannya berarti itu mansub ya. Mansub. Nah, wasyibhul jumlati fawqal maktabi muta'alliqun bi mahdhufin khabar kana mansub. Apa muta'alliqun bi mahdhufin khobar artinya apa? Muta'alliqun artinya berkaitan dengan dibuangnya khabar kana mansub. Nah, ini kalau dilihat di buku muqarrab langsung saja ya. Jadi fawqal maktabi syibhul jumlah dia fi mahalli nasbin khabar kana, mungkin begitu ya. Boleh saja, nggak masalah. Dan Anda mengambil kata ini muta'alliqun bi mahdhufin khabar kana karena sebenarnya syibhul jumlah itu dia bukan khabar yang sebenarnya. Karena katakan muta'alliqun ini mengacu ke buku Nahatul Fiqh itu ya. Mengacu ke buku yang. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada jelas ya. Atau ada pertanyaan silahkan sebelum kita teruskan. Apa Ustaz Mahdhufin itu kasrah atau enggak Ustaz? Mahdhufin. Bi mahdhufin. Namanya fathah saya lah. Bi mahdhufin baru kana mansub. Apa Ustaz? Nah, Dulu selain bi mahdhufin itu ada lagi kata apa ya Ustaz? Ana lupa. Bisa dengan kata yang lain apa ya Ustaz? apa? Ada dulu Ustaz. Tapi ana lupa. Syibhul jumlati fawqal maktab muta'alliqun bi mahdhufin khabar kana. Bi mahdhufin. Kata yang lain apa? Ada dimasukin ini ada kata, bisa ada kata lainnya. Mungkin yang wa takdiru itu kali ya. Mungkin takdiruhu gitu ya. Bukan, maksudnya masukin ini juga bisa diganti dengan kata apa gitu. Apa ya? Siapa yang ingat? Ada dulu Ustaz, dulu pernah. Tapi anak lupa, ini lagi nyari. Itu kalau nanya itu Ustaz,
Anta, maksudnya apa kamu mau maju itu apa Ustaz namanya? Kamu mau maju? Apa misalnya kita mau, apakah kamu mau baca gitu atau mau maju itu apa namanya Ustaz? Apa ya? Lupa. Ya Allah. Apakah kamu mau maju maksudnya? Bahasa Arab Ustaz. Bahasa Arabnya. Kalau Tuhan Istifham atau bagaimana? Afwan. Bukan apa ya? Nanti anak cari. apa ada yang paham maksudnya? Enggak paham. Oh ini Ustaz apa maujud Maujud. Nah, itu dari takdiruhu. Maujud ya. Takdiruhu. Takdiruhu. Yeah. Oh maujud. Oh takdir maujud. Maujud itu Ustaz ya? Nah, maujud ini bukan pengganti kata bimahdhuf, bukan ya. Jadi takdiruhu gitu. Nah, takdiruhu. Nah, itu anak ingatnya. Nah, jadi fawqal maktabi muta'alliqun bimahdhufil khabar kana mansub takdiruhu gitu maksudnya ya. Tapi di sini enggak kana al-kitabu fawqal maktabi. Kalau mau ditakdirkan berarti kana al-kitabu mawjudun fawqal maktabi. Boleh begitu. Nah, itu maksudnya ada takdir. Nah, misalkan takdiruhu, nah kana kitabu mawjudun fawqal maktabina. Mana khabar kana aman berarti bukan mawjudun ya, mawjudan sekarang. Mawjudan fawqal maktabina. Nah, ini mawjud ini dia khabar kana yang dibuang. Gitu kan? Yang dibuang. Itu maksudnya. Jika al-kitabu mawjudan fawqal maktabi. Sama itu Ustaz, artinya dengan bimasuf ini. Bukan? Sama. Nah, cuman kalau artinya beda. Kalau bimahdhuf dengan mawjud artinya lain ya. Kalau bimahdhuf artinya dibuang. Kalau mawjud artinya ada. Oh, na'am. Ya. Kalau bentuknya sama, bentuknya sama yaitu isim maf'ul, cuman maknanya lain. Kalau maknanya lain. Nah, bimahdhuf artinya dibuang, mawjud artinya ada. Nah, kemarin kita sebutkan kenapa begini takdirnya, karena alasannya apa? Dorof dan sibukul jumlah ya, ataupun dorof jar majrur itu sebenarnya bukan khobar itu sendiri, gitu ya. Bukan khobar itu sendiri, jadi tidak bisa menggantikan kedudukan khobar. Itu alasannya yang disebutkan di buku Nurul Tafsir. Allah Ta'ala bisawab. Seperti ini mungkin bisa banyak perbedaan pendapat. Berarti artinya yang sebenarnya sibul jumlati fawqal maktabi menyerupai kalimat fawqal maktabi yang menyerupai kalimat gitu ya Ustaz. Mengikuti fawqal maktabi menyerupai kalimat nam sibul jumlah, jadi menyerupai kalimat muta'alliqun bimahdhufin khabar kana mansub. Berkaitan dengan dibuangnya khabar kana mansub. Nah, dan takdirnya kita bisa katakan seperti ini, kana al-kitabu mawjudan fawqal maktabi. Khabar kananya adalah mawjud dan mawjudnya dibuang. Afwan Ustaz. Sepertinya ini tadi mungkin rancu yang tentang maujud itu. Maksudnya kan begini ya Ustaz, kalau yang saya pahami kan maksudnya muta'alliqun bimahdhufi khabaru. Dia berkaitan dengan dibuangnya khobar dan takdirnya. Maksudnya secara makna gitu kan ya Ustaz ya. Maknanya itu kan al-kitabu mawjudun fawqal maktabi atau kanal kitabu mawjudan gitu. Maknanya maksudnya mawjud itu. Mawjud itu maknanya secara maknanya gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah, bisa kita Syukran. Nah, itu maksudnya.
Dan maknanya tidak mesti maujud ya, mungkin bisa kata-kata yang lain sesuaikan dengan kalimat. Berarti maujud itu samanya persamaannya dengan takdiruhu ya Ustaz? Nah, takdiruhu kan alkitabu mawjudan. Nah, takdirnya adalah buku itu ada. Fauqal maktabi di atas meja. Oh iya, ini di catatan yang lama juga ini Ustaz. Wasyibul jumlati muta'alikun mahdhufin khobaru. Nah, di mahdhufin khobar itu kitabun alkitab gitu Ustaz. Nah, begitu saya. Ada pertanyaan lagi silakan sampai sini. Kalau itunya tuh saya belum paham banget ya. Yang muta'alikun mahdhuf itu kan jadinya pakai alasannya seperti itu. Dan berarti nggak perlu pakai fi mahali nasbin ini. Atau dua pendapat atau gimana? Wasyibhul jumlati fawqal maktabi muta'alikun bi mahdhufin khabar kana mansub. Nah, nggak boleh pakai yang fi mahali nasbin itu berarti. Seperti yang di buku itu. Fawqal maktabi sebenarnya dia kalau fi mahali nasbin berarti kan menempati kedudukan nasab gitu kan, fawqal maktabinya ya. Nah, sedangkan ya kalau kita katakan dia bukan khobar kananya berarti kan nggak mansub, hanya berkaitan saja kan ya. Yang mansub aslinya adalah khobar kana itu sendiri yang dibuangnya. Nah, itu maksudnya. Berarti kalau misal boleh mengikrab pakai dua ini atau harus pakai yang muta'alikun. Saya sebelum itu fi mahali nasbin doh. Fi mahali nasbin. Nah, gitu. Jadi fawqal maktabi fi mahalin nasbin khabar kana ya gitu. Nah, atau ada yang berpendapat itu jumlah itu maka kata juga begini. Kalau misalkan kita lihat di buku Mukhtarat, maka ini dia jadikan khabar kana aslinya. Jadi aslinya di khabar kana itu adalah fawqal maktabi. Maka mereka mengatakan syibhul jumlah fi mahalin nasbin khabar kana gitu. Tapi kalau kita mengacu ke buku An-Nahwu At-Tatbiqi, beliau mengatakan bahwa syibhul jumlah itu sebenarnya bukan khabar itu sendiri. Ya. Jadi dia bukan kedudukannya khabar itu sendiri, bukan. Maka dikatakan muta'alikun bi mahdhufil khabar dan khabarnya kana ini dia kedudukannya adalah mansub. Kalau ta'ala alam, mau mengacu ke Nahwu At-Tatbiqi silakan, mau ke Mukhtarat juga silakan ya. Sebenarnya ketika misalkan ada yang mengerjakan dua yang itu, Anda nggak bisa menyalahkan sebenarnya ya. Misalkan mau mengatakan fi mahalin nasbin boleh ya. Syibhul jumlati fi mahalin nasbin khabar kana seperti itu boleh ya, sama ya. Berarti mengacu ke buku Al-Mukhtarat. Nah, kalau muta'alikun bi mahdhufil khabar seperti ini berarti dia mengacu ke buku An-Nahwu. Kalau ta'ala mana nggak bisa menyalahkan gitu, nggak bisa menyalahkan, boleh saja silakan. Cuman karena lebih ke sini, lebih mengacu ke buku Nahwu At-Tatbiqi. Kenapa? Karena kita lihat alasannya bahwa si buku jumlah itu sendiri sebenarnya dia bukan khabar gitu. Nah, jadi boleh silakan ya, mau yang mana aja mau masalah afwan. Ketika misalkan nanti belajar dengan yang lainnya juga, ingat ya, nahwu mungkin bisa bolak-balik kalimatnya ya. Kita lurus-lurus ya seperti ini biasanya. Ismu kana marfu alamatu rafihi dhammah li'annahu ismul mufrad. Bisa jadi nanti singkat saja. Alkitab ismu kana marfu'un bid-dhammah. Itu juga sama benar ya. Benar saja, hanya beda kalimat saja. Boleh saja. Atau dibolak-balik misalkan seperti yang tadi sebelumnya kita katakan misalkan nih dzarf makan mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Langsung saja dzarful makan mansubun bil fathah.
atau yang fi mahali tadi wal jumlah fi'liyah minal fi'il wal fa'il fi mahali nasbin khabar kana. Mungkin bisa jadi kalimatnya wal jumlatul fi'liyatu mansubun khabar kana. Bisa jadi seperti itu. Intinya maksudnya sama, itu benar. Maksudnya sama, itu benar. Adapun kalimatnya mungkin berbeda, bisa bolak-balik. Ini maksudnya sama, oh ini khabar kana mansub, kelas. Ya. Walaupun khabar kana mansub, atau misalkan mansubun khabar kana, boleh, nggak masalah. Itu ya, untuk kalimatnya ya. Jadi jangan sampai misalkan, Ustaz nulisnya begini, wal jumlatul fi'liyatu yuhibbu atau minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khabar kana. Fi mahalli nasbin dulu baru khabar kana. Nanti ada yang nulis khabar kana fi mahalli nasbin, disalahkan. Tidak ya, benar-benar aja ya. Nah, jadi kita tidak mempermasalahkan bolak-balik kalimatnya. Yang penting maksudnya sama, itu benar. Itu ya. Nah, itu perlu dicatat. Nah, itu perlu dicatat karena bisa jadi nanti bisa jadi debat dengan yang mengajarnya. Nah, yang paling penting intinya adalah secara umumnya isim kana marfu, khabar kana mansub. Itu aja. Kayak gitu. Itu yang utama. Ada pertanyaan lagi, silakan. Latihan satu terakhir ya. Yang ini bisa mungkin ini. Sama dengan dorab barusan. Yang ini. Yang kanat tullab fil fasli. Apakah memberatkan atau tidak? Tidak. Kanat tullab fil fasli. Ini tidak wajib boleh. Yang mau mengerjakan latihan boleh silakan. Yang enggak juga tidak masalah. Belajar itu di dalam kelas. Nah, jadi kanat tullabu fil fasli. Secara garis besarnya karena tadi i'rabnya sama, at-tullab berarti isim kana fil fasli. Nah, boleh ini mengajar kedua ya. Iya, Ustaz. Dia misalkan mengatakan fi jar majrur fi mahali nasbin khabar kana, boleh, enggak masalah. Atau jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar kana, boleh, enggak masalah ya. Ada pertanyaan, silakan. Sampai sini. Nanti pekan depan kita masuk ke inna ya. Inna, insyaallah. Ada pertanyaan? Setiap hari kita membahas, tidak nyampe satu halaman juga enggak beres nih. Lama banget besar. Lah bisa. Yang penting paham ya. Ingin paham. Nah, yang penting yang diinginkan itu pahamnya. Nampernya itu terakhir ya. Yang Berarti yang labu fil fasli. Labu fil fasli itu kan. Kita cukupkan berarti untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum.